Salam sukses seluruh pemirsa di Nusantara. Kita memilih usaha ternak ayam potong tentu karena kita melihat besarnya potensi keuntungan yang dapat diraup setiap kali panen tiba. Namun tentu kita sadari pula bahwa ternak ayam potong sangatlah rentan terhadap penyakit. Sehingga jika tak dapat kita cegah, bukanlah keuntungan yang didapat, melainkan kerugian yang diperoleh. Maka mencegah penyebaran penyakit pada ternak merupakan antisipasi yang sangat penting dan perlu dibahas dalam video ini. Halo, video ini akan membantu Anda untuk mencegah penyebaran penyakit di dalam kandang ternak ayam, meningkatkan performa peternakan Anda, dan memberikan keuntungan yang dapat meningkatkan taraf hidup keluarga Anda. Yang akan Anda lihat di sini antara lain teknik-teknik yang sangat mudah diikuti, sangat sederhana, tidak membutuhkan banyak biaya, yang akan berdampak sangat luar biasa. Sesi yang akan dibahas adalah pintu masuk, halaman peternakan, kebersihan, pintu masuk kandang, ventilasi, dan penanganan bangkai ayam. Di antara sesi, Anda dapat menghentikan video untuk berdiskusi. Kami berharap video ini bermanfaat. Dan jika Anda mendapatkan kesulitan, silakan Anda menghubungi technical service Anda. Terima kasih. Video ini kita awali dengan sesi pertama. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam program ini adalah fasilitas yang harus tersedia dan tata cara yang harus dilakukan di area jalan masuk ke peternakan. Di area saya tempat parkir, jadi enak itulah, ada tempatnya seperti mobil gitu, jadi jauh ke area saya gitu, ada pembatas lah. Perlu banget Pak digembok, itu pengaman seperti ada anjing, keluar masuk manusia, ada tamu, jadi terkontrol Pak. Ini adalah satu-satunya pintu masuk untuk orang atau pengunjung. Satu-satunya jalan adalah lewat pintu masuk ini. Dan ini terkunci, jadi apabila kita masuk, kunci ini baru bisa dibuka dan kemudian kita bisa masuk. Sekarang kan udah dipakai gembok, aman lah, aman bener. Sendal itu Pak lebih utama, paling penting pokoknya ada tamu, ada masuk ke kandang saya, paling utama itu paling penting harus diganti. Saya makanya siapin sandal. Pertama pengunjung masuk kandang saya buatkan tempat tukar alas kaki supaya penyakit itu jadi enggak masuk dari luar gitu, jadi ke area saya, ke kandang itu aman. Fungsinya itu untuk mencegah bibit-bibit penyakit yang dibawa dari luar ke kandang saya. Maka saya buatkan tempat tukar alas kaki. Saya sediakan juga tempat tukar pakaian. Jadi pengunjung di situ saya persilakan untuk ganti pakaian, karena dari pakaian sendiri itu, dari pakaian pengunjung sendiri itu bisa ditularkan segala jenis penyakit. Maka saya anjurkan untuk ganti pakaian di area farm saya. Kita ganti baju, ini tujuannya apa? Semuanya ini adalah untuk membatasi supaya kuman-kuman atau bakteri yang dari luar yang kita bawa lewat sepatu atau sandal atau pakaian itu bisa diminimalisir. Jadi nggak bisa masuk ke area steril farm kita.
sebelum bekerja itu penting banget. Itu untuk basmi kuman yang kita bawa dari luar. Itu biasanya tangan kita udah pegang apa gitu kan dari luar, kita bersihkan di sini, kemudian kita lap sebersih mungkin. Jadi kalau mau kerja ke kandang, ke ayam kan nggak menimbulkan penyakit. Terus sesudah dari kandang kan harus dicuci lagi tangan itu, harus bersih dari kuman di area peternakan itu. Jadi aman gitu. Terus saya kalau pulang di rumah aman. Jadi penting itu cuci tangan itu penting banget. Untuk bongkar muat peralatan, pakan, obat-obatan segala macam lain sejenisnya untuk keperluan kandang, saya buatan pasrug supaya kernet, supir, serta kendaraan tetap berada di luar kandang gitu, dan di luar pagar. Fungsinya dan manfaatnya supaya dia tidak langsung bersentuhan dengan karyawan di kandang dan dia tetap berada di luar lingkungan kandang supaya mencegah masuknya bibit-bibit penyakit. Ada pembatas, jadi nggak ada virus lah, ada penyakit. Kalau dekat kan itu mobil ada penyakit, jadi si virus itu nggak masuk. Enak lah kalau jauh mah dari kandang gitu. Seluncuran pakan ini kita buat supaya supir pengantar pakan dan kernetnya tidak usah masuk ke area farm. Jadi yang mikul nggak jauh, kalau ditaruh di jalan pakan kan harus dipikul jauh. Saya kan ada tempat parkir bikin, jadi mobil bisa dekat di pagar, terus bikin serodotan, jadi aman buat yang kerja gitu, meringankan tenaga. Kemudian juga akan memudahkan kerja anak kandang, karyawan kita, karena tidak usah memikul pakan. Itu kan harus ada kayu, seng, paku, cukup lumayan itu bikinnya. Tapi kan yang kerja dari mobil kan dekat, langsung perosotan, jadi enak. Jadi si supir sama kernet itu nggak bisa masuk. Dan juga ini bisa dibuat dalam harga yang sangat murah sehingga bisa diaplikasikan di peternak. Ini untuk membatasi penyebaran penyakit dari luar area farm masuk ke farm kita. Jadi langsung pikul dari mobil, apalagi dari klasori bisa langsung plug, langsung sorodot, masuk, aman gitu Pak. Nah, sekarang setelah melihat sesi pertama video ini, beberapa pertanyaan ini dapat menjadi bahan diskusi kelompok Anda dan TS Anda. Selanjutnya, pada bagian kedua video ini, kita akan melihat bagaimana membuat halaman peternakan yang sehat, yaitu halaman peternakan yang bersih dari sampah dan tanaman liar, mempunyai saluran air atau drainase yang baik, sehingga selalu kering dan mempunyai batas yang jelas dengan area luar peternakan. Sementara ini saya udah lakukan langkah pertama pemagaran lingkungan kandang, membuat stasiun peringatan untuk orang luar supaya nggak masuk ke kandang saya dengan sembarangan untuk mencegah masuknya penyakit ke peternakan saya. Kalau halaman kandang itu ya sebetulnya sangat butuh ada batas ya. Kalau misalnya orang bertamu atau berkunjung, tidak semua orang bisa ke halaman kandang. Punya batas, kendaraan pun seperti itu.
Fungsinya pagar itu efektif sekali untuk mencegah masuknya hewan liar ke area kandang. Si virus nggak masuk, Pak. Manusia, hewan seperti anjing itu kan aman lah, jadi nggak bisa masuk kalau di pagar itu. Pagar di kandang itu nggak perlu nggak perlu pagar yang bagus. Kita manfaatkan bahan-bahan di sekeliling kita, seperti contoh pagar yang saya buat ini adalah dari bambu, karena dengan bambu itu efisien sekali, fungsinya juga sangat bagus untuk mencegah hewan masuk. Halaman kandang itu perlu batasan, karena di sisi lain hewan-hewan peliharaan yang hewan liar itu jangan sampai masuk ke halaman kandang. Jadi ada batasan-batasan, batasnya bisa dibikin sedemikian dari bambu atau dari kayu yang ringan-ringan aja biayanya lah. Di kampung mah gitu seperti bambu bisa lah ringan gitu, kalau beli juga ringan. Biaya cukup lumayan, ringan lah, nggak terlalu besar, nggak. Ini buat pengamanan ternak gitu saya. Alhamdulillah enak dah. Dalam hal ini bambu pagar yang saya buat itu kita buat serapat mungkin, karena ini mencegah hewan ayam kampung bisa masuk kandang saya gitu. Selain itu juga kita harus diatur sedemikian supaya di drainasenya diatur sedemikian, terus halaman tidak becek, terutama rumput-rumput ya, sekali-sekali bila mana perlu dibabat atau gimana gitulah, seperti itulah. Jangan sampai ada genangan air. Nah nanti kalau kan itu kan udara terus kebersihan, itu termasuk dari nilai kebersihan juga. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang dapat menjadi bahan diskusi bersama kelompok Anda beserta TS Anda. Prinsipnya, proses pembersihan harus dilakukan dengan tata cara yang baik dan benar. Karena kebersihan merupakan dasar yang paling penting untuk pencegahan penyakit. Bila bersih, disinfektan akan bekerja dengan baik membunuh kuman. Tikus akan menjauhi gudang pakan dan air minum tidak menyebabkan ayam menjadi sakit. Kandang harus bersih, dikapur, kebersihan di pinggir-pinggir itu harus bersih lah gitu ya. Pertama-tama itu kita harus bersihin tempat pakan, yang pakai sabun, terus pakai handuk, dicuci. Yang kedua, galon harus bersih, galon air itu kalau udah bersih baru saya kasih makan, minum. Kualitas air harus dijaga dan bersih. Bisa diminum manusia maupun ayam. Kalau gudang pakan itu sebetulnya jangan langsung ke lantai ya, pakai palet ya. Kalau palet ngebikinnya sebetulnya sangat murah sih, ngambilnya dari limbah, tempat pengragajian, limbahnya ya. Dibikin sedemikian, nah nanti supaya nggak dipakai sarang tikus. Selain itu juga untuk naruh pakan segala macam tidak langsung ke lantai, akhirnya tidak cepat jamuran. Kita untuk menanggulangi penyakit misalnya, ya itu sangat baik lah buat saya gitu.
Bagian keempat dalam video ini, apa-apa saja yang perlu diperhatikan dalam area peralihan masuk ke dalam kandang. Poin utama dari tayangan ini adalah bahwa alas kaki merupakan sumber utama penularan kuman penyakit, sehingga memerlukan perlakuan khusus. Jadi sebelum masuk kandang, kita itu di sini yang diterapkan, kita ganti sandal. Jadi setelah kita masuk ke area farm kita sebelum masuk kandang, jadi sandal kita ganti, sandal kita taruh di luar. Kemudian kita ganti sandal baru yang khusus itu untuk di dalam kandang. Jadi itu nanti akan terputus kumannya, kita tidak akan membawa kuman ke dalam karena sandal yang kita pakai dari luar itu sudah dilepas, diganti dengan yang di dalam. Hal-hal sederhana yang kita lakukan seperti membersihkan lingkungan kandang, kemudian ganti sandal. Kalau kita lakukan setiap hari, itu akan menjadi kesuksesan di peternakan kita. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dalam diskusi kelompok Anda atau dengan TS kelompok Anda. Hal penting selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah penataan ventilasi udara di kandang. Ventilasi diperlukan untuk menciptakan keadaan yang nyaman bagi ayam untuk tumbuh dan berkembang. Sebagai alat bantu, perlu dipasang tirai yang berfungsi untuk mengatur besar kecilnya ventilasi menurut usia ayam. Ya, kalau di peternakan saya berbuat jaraknya ya. Jadi ada aturan mainnya. Nanti kalau misalnya semuanya rata 2 jari ini, ya seperti itulah supaya pertukaran udara gampang keluar masuknya. Kalau dibikin dari kawat kan udah yakin itu ya. Kalau dari bambu seperti itulah kayaknya. Fungsinya itu ya untuk pertukaran udara itu karena di dunia ayam itu ya, kalau ayam sendiri perlu pertukaran udara. Jadi gak beku, yang ada udara di dalam bisa ketukar sama oksigen atau udara yang baru gitu. Kalau di sini identiknya di tempat tinggal wilayah ini ya bambu. Yang pertama mungkin ekonomis lah. Oh, kalau tirai kalau di sini nggak ada sih kayaknya di tempat tinggal. Yang jelas itu walaupun ya nggak terlalu ini gimana pasar, yang jelas harga itu beli dari plastik. Kalau di sini di farm saya seperti itulah dari plastik. Kalau ayam 1 atau kedua harinya dibukalah sedikit dari atas atau dari bawah tergantung kebutuhan atau ditunjang dengan alam. Kalau alamnya sangat terik ya jelas dibuka bisa dari bawah dulu. Tergantung kalau musim pendingin dibuka dari atas. Mulai dari ayam 2 hari bisa dibuka 10 cm. Nah nanti besok 3-5 harinya bisa 20 cm atau 30 cm. Terus berturut-turut seperti itulah. Kalau nanti sudah 15 ke atas ya jelas dibuka total. Karena diperlukan itu pertukaran udara supaya tidak membeku. Sama dari awal seperti tadi ventilasi ya sama pagar itu seperti itu sebetulnya sangat keperluannya sama untuk pertukaran udara. Karena di ayam itu sama seperti manusia membutuhkan pertukaran udara. Setelah melihat tayangan tadi, dapatkah Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini? Diskusikan dalam kelompok Anda atau dengan TS kelompok Anda. Hal terakhir yang tak kalah penting adalah penanganan ayam mati atau bangkai. Kematian ayam adalah hal yang tak dapat dihindarkan dan hal ini sangat rawan dalam menularkan penyakit jika tidak segera ditangani dengan tepat.
Cara penanganan ayam bangkai dilakukan dalam 2 cara, yaitu pembuangan ke dalam lubang khusus atau dengan cara direbus jika bangkai ayam akan dijadikan pakan ikan. Tempat pembuangan bangkai yang saya miliki itu ditutup rapat, dikasih lubang. Setelah ayam dimasukkan ke situ, bangkai ditutup rapat lagi supaya penyebaran penyakit juga tidak ada. Selain itu, ada ayam mati, saya melakukan secara perebusan. Fungsinya perebusan itu supaya bibit penyakit tidak menular di sekitar kandang. Ayam mati itu kita tidak tahu sehat atau sakit. Perebusan itu penting sebelum dikasihkan lele supaya tidak menyebarkan bibit penyakit di sekitar kandang. Untuk mengetahui gejala-gejala penyakit di ayam sedini mungkin, saya juga punya ruangan bedah bangkai. Fungsinya itu untuk mengetahui gejala apa yang ada di ayam. Jadi itu ruangan untuk membedah ayam supaya kita mengetahui penyakit apa. Setelah dibedah itu kita bisa tepat sasaran pengobatannya. Jadi nggak menduga-duga penyakit apa yang ada dalam ayam. Dan makanya fungsinya